Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tentang cerita kisah nyata dari keajaiban membaca sholawat. Yang mana beliau lakukan ini dalam keadaan terpaksa ataupun kepepet. Dan di situ ketika kita itu benar-benar yakin, benar-benar pasrah sama kekuatan doa dan juga pertolongan Allah, alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan tersebut. Allah meridhoi apa yang dia harapkan. Tapi sebelumnya untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, silahkan kalian subscribe dulu agar kalian nanti menemukan dan mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan juga bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi sharing pengalaman tentang keajaiban membaca sholawat, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya ataupun kalian bisa memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sholawat ini merupakan amalan ibadah yang mana di situ di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu ala Nabi Muhammad, shollu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salam dan penghormatan kepada beliau Nabi Muhammad. Nah, di situ Allah beserta malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita tentunya sebagai hambanya sudah wajib bagi kita dan juga sudah selayaknya bagi kita untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di sini dalam Al-Quran sudah tercantum, maka tentunya banyak sekali faidah keajaiban yang kita dapatkan. Banyak sekali cerita-cerita yang sudah saya sampaikan sebelumnya, baik itu dari beliau-beliau ini kirim WA ke saya, ataupun beliau ini memberikan testimoni lewat komentar-komentar dari video saya sebelumnya. Di situ banyak sekali keajaiban yang didapatkan. Mereka itu ada yang membaca sholawat minimal 1000 kali dalam satu hari, ada yang 100 kali dibarengi dengan membaca istighfar, tahlil, membaca surat Waqiah, Yasin. Semuanya itu adalah amalan ibadah yang tentunya dikhususkan untuk ataupun amalan tersebut adalah hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video ini nanti saya juga akan sharing satu pengalaman yang mana beliau ini mendapatkan keberkahan dari membaca sholawat tersebut. Untuk cerita lebih jelasnya, kita akan membaca bersama-sama dari cerita beliau. Ceritanya adalah seperti ini. Emang benar nyata, aku dulu tahun 2016 pulang dari Tangerang ke Magelang, SIM motor telat. Jadi ini berawal dari beliau ini pada tahun 2016. Karena ini adalah sudah cerita yang lalu, maka ini beliau menceritakan kembali dan ingat kembali cerita pada waktu yang lalu. Pikiran gimana kalau kena tilang di jalan? Terus aku sepanjang perjalanan dari Tangerang sampai Magelang membaca sholawat. Terus permintaan aku cuma satu, diberikan keselamatan di jalan. Dan benar terjadi di Jakarta ada razia polisi, sama polisi banyak yang diberhentiin. Alhamdulillah aku enggak. Jadi beliau ini perjalanan dari Magelang ke Tangerang itu kan sekitar 8 jam. Kemudian SIM-nya itu sudah mati. Pasti kalau SIM-nya mati atau SIM-nya sudah telat, itu kan dia takut kena tilang gitu ya.
Pada waktu itu di Jakarta benar-benar ada razia, banyak sekali yang dikena, banyak sekali yang diberhentikan, tapi alhamdulillah beliau ini lolos. Itu adalah berkah sholawat yang pertama. Jadi sepanjang jalan beliau itu membaca sholawat agar diberikan keselamatan dan tidak akan hilang. Kemudian beliau bercerita, dan di Indramayu kalau nggak salah lokasinya aku berhenti di pom bensin untuk istirahat. Pas istirahat aku ditanya sama orang sebelahku, mau kemana mas? Aku jawab pulang Magelang. Terus orang yang di sebelahku bilang, hati-hati mas, depan tikungan itu sering ada razia. Kemudian aku lanjutkan perjalanan, pelan-pelan sambil lihat-lihat ada razia enggak. Masya Allah, di Indramayu sama seperti ini. Kemudian di situ dia juga bercerita, dan emang benar ada razia. Terus aku muter lawan arah, nyari tempat berhenti di warung kopi. Ketika di Indramayu ada yang bilang hati-hati mas, ada razia, sering ada razia di situ. Ternyata benar. Kemudian beliau ini putar lawan arus, berhenti di warung kecil. Gak lama aku ngopi, tiba-tiba gerimis kecil. Kalau buat jalan, baju gak basah. Aku tanya-tanya orang dari arah sebaliknya. Masih ada razia. Kata orang yang sebaliknya, katanya udah pergi polisinya. Aku berpikir, alhamdulillah dikasih gerimis kecil, polisinya udah pada pergi. Masya Allah, ini pertolongan Allah ya, dikasih gerimis dan pada waktu itu ada razia, dengan adanya gerimis tersebut, polisinya bisa pergi. Dan yang terakhir di kota Semarang, udah jam 2 malam, waktu itu HP ku udah mati, nggak bisa Google Map. Aku tanya seseorang lagi parkirin motor di pinggir jalan. Aku tanya, mas ini arah Jogja Magelang bener lurus nggak? Sama masnya aku diingetin, jangan lurus mas, kalau lurus daerah rawan. Kemudian masnya yang tadi ngasih aku arah-arah ke Magelang Jogja yang jalannya aman. Itu pengalaman aku baca sholawat yang sampai sekarang tetap masih ingat walau udah lama. Masya Allah, jadi beliau ini mendapatkan pertolongan Allah berulang kali. Yang awalnya itu dia selamat dari razia, kemudian pertolongan kedua adanya hujan gerimis, akhirnya tidak jadi kena razia, dan yang ketiga ketika baterainya itu sudah lowbat, nggak bisa untuk Google Map, akhirnya ada bertanya pada orang, alhamdulillah dikasih jalan. Kalau emang itu nggak benar-benar pertolongan Allah, nggak akan mungkin terjadi seperti itu. Umpama orang tersebut dia ngasih jalan yang salah gitu, atau dia nggak bertanya sama orang lain, nah itu dia juga akan kena jalan yang tidak bagus, atau istilahnya dia kena jalan yang rawan kayak tadi. Maka pertolongan Allah dimanapun berada itu pasti akan datang. Yang penting kita itu adalah ingat sama Allah, dimanapun kita berada selalu mengingat Allah. Apapun yang kita bisa kita akan baca. Entah itu baca zikir, entah itu baca sholawat, entah baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang penting di situ kita selalu ingat Allah. Ketika kita ingat Allah dimanapun kita berada, insya Allah Allah pun juga akan ingat kita. Dimanapun kita membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah di situ juga akan memberikan jalan. Entah jalannya Allah seperti apa. Kayak tadi ya di situ, seperti kena razia yang kedua di Indramayu. Dia cari jalan lain, dia mampir ke warung kopi gitu. Dan ternyata di situ Allah kasih hujan. Yang awalnya itu nggak hujan sama sekali, musim kemarau, tapi di situ pertolongan Allah dengan adanya hujan gerimis kecil-kecil tersebut, akhirnya polisinya akan razia, sudah lewat, sudah hilang. Coba kita bayangkan, kalau kena razia pada waktu itu di Indramayu, kemudian ngambilnya surat ataupun ngambilnya STNK dan yang lainnya di Indramayu, kan pasti jalannya jauh sekali dan pasti akan kesusahan. Kalau nggak gitu bayar gitu ya, bayar kena tilang entah 100 atau 200, pasti juga akan hilang uangnya atau pasti kena sanksi seperti itu. Nah, disitulah pertolongan Allah. Maka kita selaku hambanya sudah sewajarnya, sudah sepantasnya bagi kita untuk menyandarkan semua permasalahan kita itu kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan bersedih. Kita pasti ada Allah yang ada di sisi kita. Selagi kita mengingat Allah dimanapun kita berada, insya Allah pertolongan Allah itu juga akan datang tepat pada waktunya. Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya, menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi saya sendiri dan juga pada teman-teman semuanya untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, dan terutama di sini yang ada kaitannya dengan amalan membaca sholawat. Terserah kalian mau membaca sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sholawat Sajaratun Nukut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholawat Nariyah, sholawat Munjat, dan yang lainnya. Semuanya itu adalah amalan ibadah baik dan itu termasuk dalam kategori membaca sholawat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.